Mungkin sebagai pengantar, saya ingin dengar dulu dari ketiga narasumber terkait, ini kan berbicara tentang generasi gitu ya. Dan saya pikir mungkin setiap penulis, terlepas apapun genrenya ataupun kemudian apa isu-isu yang ditulis, punya semacam idola atau sosok penulis sebelumnya yang pernah dibaca juga. Nah mungkin bisa diceritakan dari Romo Sindu, apakah dulu punya penulis yang menjadi sosok inspirasinya bagi Romo Sindu? Silakan. Orientasi yang masih saya ingat tentu saja Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45 itu. Dan menurut saya hal ini sangat berguna karena kita betul-betul berawal dari ibu sastra Indonesia sendiri. Jadi angkatan-angkatan itu, jadi pergolaan-pergolaan sastra di zaman itu yang sangat mempengaruhi saya. Tentu saja pengarang-pengarang luar negeri yang memang sangat klasik seperti Dostoyevsky, Nietzsche, Albert Camus dan sebagainya itu. Jadi waktu itu saya berpikir, kenapa tidak ada perempuan yang tercatat di dalam karya sastra. Jadi saya bilang, saya tidak memiliki idola, tapi saya membaca banyak karya-karya senior saya, termasuk Romo Sindu. Jadi saya mulai tertarik melihat perempuan seperti N. Hadini, saya berkenalan dengan beliau. Kemudian Tuti Herati, saya bertemu dengan beliau. Saya membaca hampir semua karyanya, lalu Romanen, saya membaca juga karyanya. Jadi saya sekarang sampai hari ini, saya mengidolakan pengarang-pengarang muda. Karena mereka memiliki kebebasan yang luar biasa. Belakangan ini saya sering diberi kepercayaan untuk memilih buku-buku terbaik di dalam karya sastra Indonesia. Saya beruntung sekali, karena mungkin perempuan yang milih ya. Jadi akhirnya saya melihat tema-tema yang diusung perempuan-perempuan muda, salah satunya yang jadi moderator hari ini. Dia luar biasa sekali. Jadi isu-isu yang ditampilkan mungkin beda dengan isu-isu ketika angkatan Pujangga Baru, angkatan itu yang kebanyakan ditulis oleh pengarang laki-laki. Jadi fokus saya adalah kepada pengarang perempuan. Ketemu lupus juga kan, karena di zaman saya masih muda, lupus tuh wah ini kayaknya novel yang ringan dan bisa menyentuh masyarakat banget gitu kan, apalagi buat saya yang saat itu nggak, baca mah baca apa aja gitu, literasinya juga literasi biasa aja gitu. Baca lupus tuh seneng banget, makanya lupus bisa menginspirasi saya kalau nulis tuh seringan mungkin gitu. Tapi di satu titik saya nemu untuk sisi tergelap surga ini saya terinspirasi banget dari Bapak Seno Haji Gumilar. Dulu saya nemu di tukang gorengan, saya masih ingat banget itu buat alas pangsit, saya masih ingat sepotong senja untuk kekasihku kalau nggak salah. Itu dari situ, ini kok kata-katanya bagus banget gitu, kayak ngena banget. Apalagi buat dibaca, gimana ya, bagus kata-katanya, tapi untuk orang-orang yang pinggiran jalan rendahan gitu tuh masuk bisa gitu. Akhirnya Bapak Seno tuh inspirasi banget buat buku yang di Gramedia ini. Itu Mbak Dian. Dan nemunya di bungkusan plas buat pangsit. Iya. Wah ini harus denger sih Mas Seno, kira-kira gimana? Banyak harta karun di tempat aneh pokoknya. Gitu ya. Apakah ada suara khas dari setiap generasi yang menurut Romo Sindu, kemudian dari Mbak Oke dan Brian, masing-masing generasi itu punya suaranya masing-masing atau kekhasannya masing-masing yang dipengaruhi oleh, ya mungkin penulisnya lahir di tahun berapa, kemudian konteks sosial politik yang dihadapi seperti apa, apakah ada perbedaan? Sekolahan filsafat saya, terus keprihatinan real tentang orang kecil ini serta kebudayaan, inilah bahan yang sering mewarnai tulisan-tulisan saya. Dalam menyusu celeng, berburu celeng itu, Putri Cina, Anak Bajang, Semar, apa itu ya. Dan itu bahkan di dalam puisi Air Kata-Kata yang dibuat oleh Marzuki Muhammad, DJ Hip Hop Foundation ini untuk dijadikan lagu-lagu hip hop. Itu yang saya rasakan kekayaan budaya, saya kira juga dialami oleh Mbak Oke, itu sangat kaya untuk menjadi simbolik sastra, imajinasi sastra, dan dengan demikian karya kita mempunyai akar yang jelas. Nah kalau saya boleh mengatakan, mungkin keprihatinan ini akan hilang di dalam tradisi media sosial atau tradisi sastra yang lebih kemudian gitu. Karena teman-teman muda ini mungkin
tidak terlalu mempunyai kontak dengan realitas kebudayaan seperti kami-kami ini. Padahal buat saya inilah kesadaran terpendam dari sebuah bangsa yang terus harus digali untuk mewujud, dan itu kekayaannya luar biasa sekali dan kita selalu bisa menyimbolikannya. Sudah disebutkan tadi berbagai isu yang coba dibahas bawa ke dalam karya-karyanya. Nah sebenarnya kan bisa dibilang mungkin beberapa permasalahan itu agak sama gitu ya atas generasi terkait isu perempuan. Tapi kemudian juga ada yang berkembang dan perspektif per generasi juga mungkin berbeda. Nah seperti apa Mbak Oke berusaha memastikan agar suara dalam generasi yang menjadi latar belakang cerita itu bisa dipahami dan kemudian juga bisa menambah perspektif baru dari pembaca dari generasi yang berbeda. Jadi kalau karya saya itu kebanyakan yang saya benturkan dengan teks-teks lama. Ini saya baru eksperimen, semoga bisa berhasil supaya Rian mau baca besok. Jadi mungkin begitu, bagaimana masa lalu, masa kini dan masa depan berusaha saya potret. Terutama fokus saya ke perempuan ya. Kita ini mempunyai utang sejarah terhadap penderitaan-penderitaan yang memberikan kita bisa menjadi semacam ini. Kalau kita flashback sejarah, banyak sekali penderitaan. Maka menurut sebuah teori kita tidak bisa hanya memandang ke depan membangun yang baik, tetapi bagaimana pandangan kita ke depan itu juga merupakan bagaimana kita membayar hutang penderitaan bangsa ini ya, mulai zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman reformasi. Maka saya mengatakan reformasi itu adalah ibu kandung kebebasan Anda sekalian ini, dan itu darah. Kalau kita sampai menyia-nyiakan apa yang dilahirkan oleh reformasi berupa kebebasan dan sekarang menjadi semacam nepotisme atau apa, itu sebenarnya kita mengkhianati ibu kandung kita sendiri. Ya untuk agar kita bisa menceritakan hal-hal yang kompleks tapi bisa diterima dengan mudah adalah dengan dibikin cerita yang lucu, cerita apa, tapi tanpa sadar kita selipkan di situ tentang apa yang ingin kita sampaikan. Nah, akhirnya orang-orang setelah baca Sisi Tergelap Surga atau Kudasai, oh akhirnya saya ngerti kenapa kayak gini. Sekarang saya ngelihat misalnya Waria itu nggak langsung ngejudge mereka tuh kelainan seksual atau apa, kan banyak banget itu spektrum-spektrum yang lain gitu. Alhamdulillahnya mungkin buat anak-anak muda sekarang kita butuh budaya-budaya ini kita bisa ceritakan dengan yang bisa diterima generasi sekarang. Aja kepada yang sudah mengacungkan tangan tadi, silakan. Nanti lanjut ke Febri. Ya. Belakangan saya mendengar pernyataan bahwa everything is political, segalanya bersifat politis. Bahkan cinta itu pun juga politis, sehingga pada gilirannya segala suka duka dalam keseharian perempuan itu langsung ataupun tidak langsung juga bersifat politis. Bagaimana pendapat Mbak Oka mengenai sebagai pemerhati karya-karya perempuan terhadap pernyataan tersebut? Itu apakah kita sudah dapat melihat pola tersebut dalam karya perempuan yang kita baca, yang kita bisa baca sekarang gitu? Terima kasih. Belakangan ini di Bali juga banyak intelektual mudanya juga sudah mulai mengkritisi secara politik gitu loh. Jadi mereka menulis buku dengan misalnya tentang jangan mati di Bali yang seperti itu. Kan orang kok ngeliat, upacara di Bali ada ngabennya raja gitu, orang datang. Sementara kita yang ini di sini perempuan-perempuan sudah mulai berani menulis seperti itu. Memang dimanapun saya pikir menyambung persoalan Romo, emang agama agak berat ya. Kalau ketika perempuan terutama, apakah perempuan itu siap? Kalau kita akan diteror, itu pasti akan terjadi.